Wah, nggak menyangka banget gitu kan. Dulu ya nggak kebayang sih ada ini kan. Dulu ya di sini kan jalan kayak kubangan-kubangan kerbau gitu kan, banyak genangan-genangan gitu kan. Terus sekarang kan ya udah banyak yang enak lah dilihatnya. Jadi percontohan di mana-mana lah sekarang udah terkenal lah sekarang kan. Di tengah krisis pangan global dan kebutuhan protein yang kian meningkat, Indonesia terus berjuang. Konsep ekonomi biru menjadi tonggak kelahiran program revitalisasi tambak Pantura. Tujuannya tentu saja untuk membangkitkan kembali harapan yang nyaris sirna. KKP saat ini sedang mengusung satu tema yang menurut kami itu bagus, yaitu konsep blue economy atau ekonomi biru. Ada 5 policy atau 5 poin ya, gitu. Salah satunya adalah di poin ketiga, di mana kami itu diminta untuk melakukan pengembangan perikanan budidaya baik di pesisir, di darat maupun di laut. Itu kenapa kemudian kita mengembangkan perikanan budidaya. Nah, untuk bisa memberikan contoh, maka kita membuat satu model atau modeling. Nah, tilapia kita punya modeling di Karawang ini, di salah satu UPT yang kita miliki. Luasannya cukup luar biasa, 400 hektar totalnya. Kita sudah membangun di 84 hektar yang fase 1. Dan saat ini sedang kita kembangkan di fase yang kedua, totalnya 230. Jadi kalau kita jumlah nanti, kita akan punya modeling budidaya ikan nila salin seluas 300 sekian hektar. Tujuannya apa? Tadi saya sudah katakan, ini sebagai modeling karena kemudian kita punya mimpi besar. Kita ingin melakukan satu lompatan, memperbaiki lahan budidaya yang kita yakini saat ini dalam posisi idle. Di pantai utara Jawa itu ada sekitar 78.550 hektar yang kita yakini dia idle. Dulu 30-40 tahunan yang lalu bekas budidaya udang, tetapi tidak dilakukan dengan tata kelola yang baik dan benar, sehingga saat ini lahannya tidak produktif. Maka solusinya adalah kita mencoba mengganti komoditasnya dengan komoditas yang jauh lebih tahan. Salah satunya adalah ikan tilapia, ya, yaitu karena di wilayah sini adalah pesisir, airnya agak asin atau payau, kalau bahasa sininya anta katanya, maka kita gunakan komoditas nila, tetapi nila yang bisa dipelihara di air payau, kita sebut sebagai nila salin. Jadi itu basic filosofinya kenapa kita membangun ini. Di bawah pengelolaan BLUPPB Karawang, BINS menjadi model kawasan budidaya modern yang memadukan riset, teknologi, dan efisiensi. Dari sini, ikan nila salin tumbuh menjadi simbol kekuatan dan harapan baru. Dan ini tentunya juga dikaitkan dengan program pemerintah. Ya, kita diminta untuk swasembada pangan, dan salah satunya kita suplai pasok untuk kebutuhan protein. Ada program yang sangat fundamental menurut kami, yaitu makan bergizi gratis, dan tilapia BINS ini saya punya keyakinan bisa menjadi salah satu kontributor untuk menopang kegiatan MBG tersebut. Gitu. Dalam praktik budidaya ikan nila salin ini, setiap tahapan modeling diperhitungkan dengan sangat detail demi meraih kegiatan budidaya yang berkelanjutan. Kalau namanya modeling tentunya kan harus sesuai dengan best practices. Ya, kalau di kita itu ada istilahnya CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Itu ada protokolnya, tahapannya, dan itu kita pastikan terjadi di tempat kami. Begitu.
Kalau CBIP itu dilaksanakan dengan baik, maka sustainabilitas dari kegiatan budidaya ini bisa kita capai. Long term-nya itu terjadi begitu. Itu yang ingin kita pastikan. Di sini itu di kawasan kita ini mulai end to end-nya itu tertata dengan baik. Intake-nya jelas. Kemudian ada tandonnya supaya kita bisa memastikan kebutuhan suplai airnya. Kemudian tata kelola irigasi pada saat di on farm-nya yang ada ikannya kita atur dengan baik. Setelah itu sebelum dibuang ke laut lagi kita lakukan treatment. Lewat apa? Kita punya pohon-pohon bakau, pohon mangrove di sana. Coba bisa dilihat, ini sangat luar biasa sehingga kita ingin memastikan air yang pertama kali diambil lewat intake, kemudian dipakai untuk kegiatan budidaya ikan nila. Setelah itu dikembalikan lagi ke laut, ini kualitasnya sama. Ini sesuai dengan konsep blue economy yang saat ini kita coba usung atau kita coba laksanakan. Di mana dalam konsep blue economy itu ekologi sebagai panglima. Jadi ada keseimbangan antara ekologi dan keekonomian. Lalu, mengapa ikan nila salin ini begitu istimewa? Apa yang membuatnya menjadi primadona hingga bahkan di mancanegara? Protein di nila ini antara kurang lebih 20%. Ya 20% proteinnya, jadi tinggi sekali. Selain dia toleran terhadap salinitas atau bersifat urihalin, ya, ikan nila ini juga sangat mudah dibudidaya. Ya, jadi untuk orang-orang yang pemula, ikan nila salin ini tidak sulit dibudidayanya. Ya, sehingga ikan nila ini punya keunggulan, dia mampu bertahan pada lingkungan yang buruk sekalipun. Kekurangan yang tinggi dia masih aman, ya. pH yang relatif berubah-ubah, suhu yang relatif berubah-ubah itu untuk nila tidak ada masalah. Apalagi kalau salinitas antara 10 rentang 10-20 ini adalah kisaran toleransi, sehingga akan membuat si ikan nila ini tentu saja menjadi lebih bertahan dibanding dengan ikan payo yang lainnya. Produktivitasnya lebih tinggi, pertumbuhannya juga tinggi. Nah, terutama pada kalau kita memanfaatkan air payo, ya, maka tentu saja ikan nila ini pada akhirnya bisa membantu pemerintah untuk ketahanan pangan. Jadi bisa kita memanfaatkan tambak yang terlantar menjadi berproduksi kembali, ya, menjadi produktif kembali. Kemudian yang kedua, dari hasilnya bisa diekspor, ya, dan yang ketiga, dari hasil ini tentu bisa memenuhi gizi masyarakat yang murah meriah gitu ya, dan terjangkau ya. Di samping memang gizinya memang tinggi sekali ya. Jadi proteinnya tinggi, ada 20%, di dalamnya ada mengandung lisin dan metionin, kemudian vitamin mineralnya juga cukup tinggi, omega 3, omega 6 juga lumayan, tidak kalah dari ikan laut dalam, ya memang masih di bawah ikan laut dalam, tapi lumayan tinggi dibanding dengan kalau kita mengkonsumsi hewan darat gitu ya. Di balik keunggulan dan nilai gizinya, ada proses budidaya yang harus dijalankan dengan optimal. Upaya itu tampak nyata dalam keseharian petambak yang setia mengelola kolam, menakar pakan, hingga meninjau kondisi air untuk memastikan ikan tumbuh dengan baik. Lokasi ini kita lagi ada di lokasi di BIN Karawang ini. Kegiatan rutinitas teman-teman di sini pagi-pagi bersih kita ngasih makan seperti biasa. Tadi udah nimbang pakannya di gudang pakan kita. Sekarang langsung aja kita ngasih makan di peta budidaya ikan nila salin di BIN Karawang ini. Kegiatan rutinitas kita di sini di kolam budidaya ikan nila salin. Kalau kita ngasih makan ikan, kita sedikit-sedikit dulu nih. Wah, ikannya udah ngumpul nih, tuh. Kondisi ikan alhamdulillah sehat. Ini ikannya juga udah gede-gede, udah siap panen. Kualitas air juga alhamdulillah bagus. Udah gede-gede ini ikannya, mantap ini. Karena ini kan ikannya udah gede ya, jadi sehari ini kita udah sekitar kurang lebih 90 kilo atau 3 karung ya.
Tapi tergantung mau ikan juga, kalau ikan kelihatan kurang makannya ya kita bisa tambah. Kalau ikannya lagi kurang makannya lagi kurang bagus gitu ya kita turunin dulu gitu sedikit gitu. Ya situasional di lapangan aja. Setelah habis makan biasanya rutinitas kita di sini kan ngecek kualitas air di sini kan, di kolam budidaya ini kualitas airnya, terus kualitas petak budidaya di sini, terus kualitas air tandon utama kita di sana, tandon budidaya kita. Nah baru kalau itu kalau ada kelihatan air jelek nih kita dibuang ke outlet kita di sini nih, baru disedot ke sana ke IPA sana yang ada di mangrove itu. Biasanya kan kita kalau kualitas air yang bagus itu kan ya seperti inilah contohnya ya, air kelihatannya jernih gitu kan. Beda kalau kita udah mulai air kelihatan jelek gitu kan. Kalau air kelihatan jelek itu kan berarti kan udah mulai keluar ada kelihatan agak hitam airnya gitu kan. Terus si ikan juga kan udah mulai kelihatan kurang nyaman dilihatnya ikan juga. Nah, baru itu kalau gitu kita harus segera disalin airnya. Kita dicabut misalkan di sana pipa itu kita buang sebagian, kita masuk lagi air baru dari tandon itu gitu. Berarti kan kita kan di sini kan juga kan ada kincir gitu kan, kincir air ini kan berarti kan supaya nambah oksigen atau DO gitu kan. Kalau kita nggak pakai kincir ya budidaya kita nggak bisa banyak. Sebenarnya kita kalau lihat air bersih itu bisa kelihatan dari kincir yang nyala juga itu. Contohnya kayak itu kan masih putih tuh kelihatan kan. Berarti kan kualitas airnya alhamdulillah masih bagus itu. Kalau air udah agak jelek itu warnanya udah mulai biru terus agak hitam biasanya gitu. Berarti di sana kualitas air kita udah jelek, kita harus segera salin air lagi supaya kualitas airnya bagus lagi. Setelah kita ngasih makan, terus kita ngecek kualitas air, mastiin kincir ada hidup ini kan. Terus kita paling biasanya di sini teman-teman itu gotong royong, kita bersih-bersih di lingkungan areal kita. Jangan sampai ada kelihatan rumput yang tinggi atau kelihatan nggak enak dipandang lah gitu. Kawasan ini menyimpan perjalanan yang berliku. Dan bagi Mang JJ yang lahir dan tumbuh besar di sini, ia telah menyaksikan betapa teknologi yang diterapkan BINS ini hadir tidak hanya mengubah cara budidaya, tapi juga mengubah hidupnya. Hidup para masyarakat lokal yang dulunya terpuruk dalam kesulitan. Ya setahu saya kebetulan saya dari kecil emang di sini karena warga sini kan orang sini. Dulu itu kan orang tua juga kan petani plasmatir dulu gitu kan. Terus kan sempat vakum tahun sekitar 90 berapa lah gitu waktu ada kerusuhan-kerusuhan itu kan. Terus tambak udang, dulu kan tambak udang di sini Tir itu. Terus kan vakum, terus kan di sini jadi terbengkalai. Terus sekarang ini ya alhamdulillah kan karena ada program pemerintah dari BINS ini kan ya kita kan yang di sini kan jadi ikutan bisa bekerja lagi seperti sekarang alhamdulillah. Terus kan dari ekonomi juga kan kebantu karena di sini kan membuka lapangan kerja baru. Jadi lumayan sangat tertolong lah dengan adanya BINS ini ya. Ya mudah-mudahan bisa semakin banyak lah yang ikut berpartisipasi sama bekerja di sini gitu. Dulu kan kalau kita petani tradisional kan sebelum ada BINS ini kan segala macam kan manual gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada teknologi yang masuk lah kan. Sekarang kan teknologi yang masuk, sekarang kan udah ada automatic feeder, ada segala macam kan gitu kan. Jadi kebantu dari segi pekerjaan, dari segi hasil juga kan lebih meningkat kan. Waktu ini terbengkalai kan apa namanya ya, jadi petani tradisional lah, ada yang jadi petani sawah gitu kan, ada yang petani tradisional yang sebelum teman-teman bekerja di sini gitu kan. Ya namanya petani tradisional kan nggak jelas gitu kan, penghasilannya kan nggak jelas gitu kan, per bulan yang nggak jelas. Kalau sekarang kan ya lebih jelas lah karena ada BINS ini kan banyak menyerap tenaga lah di sini gitu kan. Perbedaannya ya sangat lumayan lah, alhamdulillah banget. Sekarang ada program dari KKP ini, ya, dari BINS inilah ya. Ya mudah-mudahan
Beans ini bisa jadi percontohan buat di seluruh Indonesia, produksinya makin meningkat lah supaya jadi contoh buat di lain-lain tempat gitu di Indonesia ini. Ya, sebelum harapan itu menjangkau seluruh Indonesia, langkah berikutnya dimulai dari pembangunan tahap kedua dengan lahan seluas 230 hektar. Peluang yang dikembangkan sebagai investasi jangka panjang untuk negeri pertiwi dengan sistem budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Improvisasinya adalah kita menggunakan automatic feeder, automatic feeder dengan skala yang lebih besar lagi. Tadinya untuk yang Binstan 1, automatic feeder yang kita gunakan ini skalanya satu kolam tidak lebih dari 3 kintal, tetapi kalau yang ini bisa satu kolam ini bisa tersuplai punya cadangan pakan itu sekitar 1,5 ton, sehingga tentu ini selain bisa menjamin bahwa ikan ini diberi pakan di waktu yang tepat dan jumlah yang tepat, dan juga dengan adanya automatic feeder ini mutu kualitas pakan ikan juga terjaga dengan baik. Di sisi lain memang secara khusus untuk yang di modeling ini kita memperbaiki intake utama nanti yang ada dari arah laut, ya, yang tadinya sudah tidak tersentuh kurang lebih 40 tahun, ya, ini kita revitalisasi intake-nya, kita perbaiki sehingga diharapkan di kegiatan modeling budidaya ikan nila salin ini kita akan mendapatkan sumber daya air yang lebih optimal lagi untuk kegiatan budidaya. Berkaca dari pembangunan tahap pertama, perluasan di tahap kedua ini dirancang dengan teknologi yang lebih maksimal. Ini kita berada di blok E3, ya, ada 20 petakan di blok E3 ini, di mana 2 petakan digunakan sebagai tandon dan 1 petakan digunakan sebagai ipal. Dan untuk pengerjaan ini, ya, sebenarnya kita untuk mengakselerasi waktu penyelesaian modeling budidaya ikan nila salin ini dilakukan pekerjaannya secara paralel. Jadi intake ada pekerja khusus, untuk yang mengerjakan petakan kolam juga khusus, kemudian yang mengerjakan ipal juga khusus, kemudian sarana-sarana pendukung juga seperti instalasi listrik, rumah jaga tambak, kemudian rumah genset, kemudian juga ada dudukan automatic feeder, dan kemudian panel-panel untuk kincir. Ini semua dikerjakan secara paralel sehingga harapannya ini akan cepat dikerjakan dan tepat waktu. Sampai saat ini pengerjaan kegiatan proyek ini melibatkan hampir 1.000 orang. Hampir 1.000 orang. Ini luar untuk aktivitas budidaya yang sudah berlangsung. Kita bisa lihat, ya, Mas sama Mbak juga bisa lihat di lapangan bagaimana tadi banyaknya masyarakat yang terlibat sebagai pekerja di pembangunan modeling Beans tahap 2 ini. Ya, dengan luasan 230 hektar petakan yang ada, ini semuanya tentu kita harus optimalkan produksinya. Ini dimulai dari tadi sarana sudah saya jelaskan, kemudian juga penerapan teknologi yang paling tepat, mulai pemilihan benih yang berkualitas, pakan yang berkualitas, SDM yang terlatih, pengendalian hama dan penyakit, pemanfaatan laboratorium secara berkala untuk melihat kualitas air maupun kesehatan ikannya. Jadi semua ini kita integrasikan sehingga menghasilkan satu sistem budidaya yang baik yang nantinya pasti juga akan menghasilkan satu hasil produksi yang optimal. Perluasan tahap 2 menghadirkan ruang bagi masyarakat lokal untuk turut terlibat di dalamnya. Lapangan pekerjaan terbuka dan perlahan-lahan membantu stabilitas ekonomi mereka. Di tahap 2 ini saya sebagai pekerja pemasangan geomembran bersama teman-teman saya melibatkan semuanya dari 3 desa, dan alhamdulillah untuk pekerjaan ini saya dan teman-teman bersyukur bisa bekerja di
BINS tahap 2 ini jadi bisa intinya bisa sejahtera. Kami ikut membangun BINS tahap 2 bersama teman-teman saya. Saya sebagai warga lokal di sini sangat senang sekali ada pembangunan seluas ini. Menurut saya sangat-sangat bersyukur saya. Semua pekerja di sini adalah masyarakat yang ada di sekitar sini. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih. Lahannya dulu ada yang plasma, kita ajak dia menjadi pegawai di sini. Dan akhirnya berhasil. Doakan mudah-mudahan 1,5 bulan ke depan, tanggal 31 Desember ini selesai. Tahun depan sudah bisa operasional dan bisa mendukung program pemerintah. Khususnya paling tidak MBG tadi, makan bergizi gratis. Revitalisasi tambak Pantura membuka jalan bagi sistem budidaya modern berbasis teknologi dengan prinsip bukan sekadar membangun tambak baru, tapi membangun sistem budidaya yang utuh. Dari pembenihan, manajemen air, hingga pengelolaan pasca panen yang modern dan efisien. BINS Karawang menjadi pionir dari visi besar ini. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha terwujud secara konkret. Panji, seorang quality control dari pihak pelaku usaha PT Tilapia Nusantara, melakukan proses panen ikan nila salin di kawasan BINS yang kemudian akan dibawa ke pabrik di Semarang, bahkan memenuhi permintaan pasar luar negeri. Nah, jadi tadi pagi ya kita melakukan panen di kolam ini ya. Ini juga masih ada ikannya yang nanti rencana malam itu akan kita panen. Jadi mungkin nanti sekitar jam 6:30 itu kita akan panen di sini lagi. Jadi untuk di farm ini kita lebih fokusnya ke size-nya ya, terutama size yang 600 sampai 800 gram gitu. Nah nanti kalau di pabrik itu kita lakukan pengujian lagi. Di sana itu nanti kita cek untuk rasanya, terus juga warna dagingnya, terus juga nanti kita grading lagi di pabrik nanti. Untuk saat ini ya kita sudah melakukan 4 kali proses panen ya di BINS ini. Nah, sampai saat ini kualitasnya baik ya, terutama dari warna dagingnya, dari rasanya, terus dari ukurannya. Jadi sebenarnya untuk potensi ikan nila itu, terutama ikan nila salin itu sangat besar ya. Untuk produk kita, untuk diekspor itu kita kirim ke Amerika, terus ada juga sebagian kecil itu kita produksi kirim ke lokal itu. Jadi kalau di Amerika itu sebenarnya permintaannya cukup tinggi ya. Bahkan sampai sekarang itu Indonesia masih belum bisa memenuhi permintaan di sana. Cuma itu kendalanya dari bahan bakunya itu kita masih kesulitan untuk memenuhi standarnya. Kalau di BINS ini untuk saat ini terutama untuk size-nya ya masih cukup bagus ya. Untuk sekarang sekali panen itu sekitar 1,6 ton gitu. Ini kita udah dua hari untuk panen, jadi 2 kali, totalnya 3,2 ton. Terus juga di sini di tim lapangan juga kita kerjasama sangat baik ya dengan teman-teman gitu untuk melakukan panen sampai muat gitu. Sampai saat ini sih ikan yang dikirim ke Semarang kondisinya bagus terus, tingkat kehidupannya juga tinggi. Jadi untuk pengusaha lain apabila ingin membeli ikan di BINS itu sangat kita rekomendasikan ya, karena sudah kita coba juga untuk kualitasnya itu sangat baik. Budidaya modern seperti ini bukan hanya menguntungkan, tapi juga berkelanjutan demi menggerakkan ekonomi pesisir dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Harapan kami untuk pembudidaya ikan, khususnya ikan nila gitu, kami menghimbau mari berbudidaya ikan, termasuk ikan nila dengan protokol yang baik, sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik. Kalau ini kita bisa lakukan se-Indonesia sesuai dengan protokol, kami punya keyakinan kesejahteraan pembudidaya satu keniscayaan yang bisa kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu harapan kami. Yang selanjutnya kami sudah punya modeling di sini. Silahkan
manfaatkan modeling ini sebagai pusat pembelajaran, sebagai tempat untuk melihat bagaimana sebetulnya budidaya itu dilakukan dengan baik dan benar. Welcome, siapapun boleh datang ke BINS yang ada di Karawang ini. Karena ini dibangun melalui uang rakyat dan pasti hasilnya juga kita kembalikan untuk rakyat. Perluasan lahan pembangunan BINS tahap 2 menjadi bukti semangat dan optimisme masyarakat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan demi memperkuat transformasi menuju ekonomi biru yang tentunya produktif, inklusif, dan berkelanjutan.